Dan untuk membahas kasus pilot dan juga kopilot Batik Air tertidur saat terbang, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Alvin, ini Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana terkait dengan regulasi penerbangan, awak penerbangan sebelum melakukan penerbangan? Ya, kalau regulasinya saya kira sudah ada, dan saya sudah mempelajari juga laporan awal KNKT. Waktu istirahat yang diberikan kepada awak pesawat, yaitu pilot dan kopilot, waktu istirahatnya juga sesuai dengan peraturan. Jadi secara regulasi ada, dan waktu istirahatnya juga diberikan sesuai dengan peraturan, bahkan lebih banyak. Tapi memang ada masalah, kopilotnya itu kan menurut keterangan baru saja mempunyai 2 anak ya, kembar, sehingga mungkin kualitas tidurnya itu tidak baik karena dia harus bangun tengah malam bergantian dengan istrinya, dan kalau tidak salah pilotnya itu juga sedang pindahan rumah. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang membuat kualitas waktu istirahat mereka itu agak terganggu. Dan saya juga mempelajari bahwa ketika mereka itu masuk kerja jam 1.25 pagi, berarti mereka berangkat dari rumah itu sekitar tengah malam. Kemudian take off pertama dari Cengkareng ke Kendari itu jam 3.14. Ketika penerbangan pertama Jakarta ke Kendari, kopilotnya itu sudah minta izin kepada kapten untuk dia beristirahat tidur, dan itu diizinkan, kapten yang menerbangkan sendirian. Kemudian pada rute baliknya dari Kendari ke Jakarta, gantian kaptennya yang minta udah kopilotnya yang menerbangkan, kaptennya tidur. Kaptennya sempat bangun sebentar, tapi kemudian tidur lagi, dan pada saat itulah pada sekitar jam 9.43 atau jam 8.43 WIB, ketika pilot sudah kontak dengan Soekarno-Hatta, itu kopilotnya yang menerbangkan sendirian karena kaptennya tidur, dia tertidur juga. Jadi dia tidak sadar bahwa dia sendiri tertidur. Di sanalah mulai ada masalah itu. Nah, berarti menurut Anda secara regulasi waktu istirahat ini sudah sesuai ya? Ini balik lagi tergantung pilotnya sendiri ya dalam kasus ini ya? Iya, jadi ini memang kondisi pilot yang saya nilai mengalami keletihan, bukan sekedar lelah, tapi keletihan fisik maupun mentalnya ya. Saya kok lebih perhatian kepada kondisi kejiwaan pilot ini sedang letih gitu. Demikian. Oke, ini kalau berbicara soal sebenarnya waktu istirahatnya sudah cukup, tapi sepertinya tidak dimanfaatkan begitu dengan baik untuk beristirahat, karena memang urusan pribadi yang memang sedang diurus oleh pilot maupun kopilot. Menurut Anda sendiri, regulasi yang baik untuk mengatasi hal seperti ini baiknya seperti apa? Saya kira kalau regulasi, dari sisi regulasi, memang pilot ini kan memang wajib mengikuti MEDEX ya, medical examination atau pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali ketika perpanjangan lisensinya. Tapi MEDEX ini fokus pada kesehatan fisik, jantung, kolesterol, mata, pendengaran, dan sebagainya. Kondisi kejiwaan ini nyaris tidak terdeteksi. Jadi yang saya harapkan nanti juga ada pemeriksaan kesehatan kejiwaan. Bukan berarti orangnya sakit jiwa ya, tapi mungkin kan orang sedang stres, sedang ada masalah, itu kan kejiwaannya terganggu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dideteksi, karena ini bisa berbahaya. Seseorang yang sedang stres berat, sedang marah berat, itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Demikian. Ini kan kalau kita lihat sudah dinonaktifkan begitu sementara pilot dan juga kopilot. Menurut Anda apakah ini sudah cukup? Lalu bagaimana dengan sanksi yang diberikan untuk pihak maskapai? Iya, pertama ya, menjatuhkan sanksi pada personil itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, 2 personil yang bermasalah ini
memang disingkirkan sementara waktu. Tapi kalau akar permasalahannya misalnya shift kerja yang berangkat tengah malam ini, apa yang harus diperiksa dan sebagainya, ini kan yang harus dibenahi di sana. Kalau ini tidak dibenahi, ini akan terulang lagi. Jadi bagi saya tidak begitu memperhatikan sanksinya apa. Kalau Batik Air mengistirahatkan sementara, tidak menerbangkan, saya melihatnya lebih pada memberi kesempatan mereka pertama untuk konsentrasi membantu pada penyelidikan. Jadi jangan dianggap ini sebagai sanksi. Kedua juga untuk pemulihan kondisi kejiwaan mereka. Mereka jelas ini sangat letih, ya ini biar kembali dulu. Tapi saya tidak melihatnya sebagai sanksi. Ini lebih pada fokus pada pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan nanti adalah untuk perbaikan-perbaikan, bukan hanya untuk Batik Air saja, tapi semua maskapai penerbangan di Indonesia. Iya, sehingga memang benar-benar kualitas dari pilot maupun kopilot ini terjaga selama bertugas begitu. Menurut Anda ke depannya baiknya seperti apa begitu? Apakah perlu dikeluarkan regulasi baru begitu terkait dengan menjaga kualitas mental ataupun kualitas fisik dari para kopilot atau seperti apa? Ya, kebetulan saja beberapa hari yang lalu Ikatan Pilot Indonesia ini juga menyelenggarakan diskusi tentang framework untuk manajemen fatigue management, keletihan yang mengelola keletihan ini. Jadi hal-hal seperti ini saya kira kok ininya hilang ya. Ya, hal-hal seperti ini saya kira perlu nantinya dibahas bersama pilot, kemudian airline, kemudian regulator, agar ke depan ini masalah fatigue management ini betul-betul mendapatkan perhatian yang lebih baik dan tidak terjadi lagi seperti ini. Baik, harapan kita bersama ya, kejadian ini tidak terulang lagi begitu, sehingga benar-benar kualitas dari pilot maupun kopilot yang bertugas ini tetap terjaga. Terima kasih pengamat penerbangan Mas Alvin Lee telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Terima kasih.